dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Shalom pemuda-pemudi yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada malam ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah jarak kita tidak mempengaruhi iman kita untuk boleh terus setia beribadah kepada Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah pada malam ini, saya mengajak kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Amin. Saudara-saudariku, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, kita dengan hati sungguh-sungguh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya dari Dialah kita dapat memperoleh kekuatan dalam hidup kita. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ajaib Kau Tuhan. Saudara-saudariku, kita sebagai anak-anak Tuhan dan harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Tapi Dia Allah yang senantiasa menopang kita, asalkan kita mau berseru dan berharap kepadanya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi katakan, kekuatan di dalam hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa memelihara kehidupan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat jasmani dan rohani kami. Kami mensyukuri itu semua Tuhan, atas kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Saat ini kami berkumpul, meskipun di rumah masing-masing Tuhan, kami mau dengan sepenuh hati kami untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau pimpin, Engkau berkati. Kami serahkan ibadah malam ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mengakui iman kita di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Baik, saya masih terus mengajak kita semua untuk berseru memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian yang mengatakan, suruhkan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya kembali mengajak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita untuk naikkan sebuah pujian yang mengatakan, Ku hidup bagimu. Karena Yesuslah sumber kebenaran yang mampu menyelamatkan kita dan yang mampu memberikan kita hidup dan pengharapan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia, yang takut akan padanya, mari kita belajar untuk hidup ikut sesuai kehendak-Nya, karena kita memerlukan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu,
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama aja kita tutup sekali lagi pujian ini dengan hati lebih sungguh lagi. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di saat kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami yang di surga, terima kasih saat ini kami akan belajar bersama firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk kami boleh memahami firman ini lebih dalam. Kami berdoa menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dengan Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah taat pada panggilan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus di saat dia menuliskan firman Tuhan ini, dia bukan di tempat yang enak. Dia bukan di tempat yang menyenangkan. Tetapi di saat dia menuliskan firman Tuhan ini, ternyata dia di tengah-tengah penjara. Di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Karena orang melihat bahwa dia membawa ajaran yang baru. Nah, sehingga di saat dia di penjara, nah jadilah surat ini, namanya surat Filipi. Di dalam ayat 21 dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu ungkapan di mana Paulus betul-betul menyadari siapa yang memanggil dia. Kemana arah panggilannya itu? Saudara yang di dalam Tuhan, kalau kita pelajari lebih dalam, siapakah Paulus itu? Bahwa ternyata Paulus sebelum dia percaya Tuhan, hidupnya tidak sebaik kita hari ini. Dia pembunuh, saudara. Tetapi waktu dia telah diubahkan oleh Tuhan, dia bukan pembunuh lagi, tetapi dia menjadi penyelamat jiwa orang. Banyak orang tidak kenal Tuhan Yesus, akhirnya dia bawa kepada Tuhan Yesus. Dan sampai dia harus mempertaruhkan nyawanya. Hanya dengan satu tujuan. Berita Injil diberitakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat dia berusaha untuk membunuh orang-orang Kristen waktu itu, ternyata Tuhan memanggil dia, Saulus, Saulus. Kata Tuhan. Di saat dia memutuskan untuk ikut Tuhan, ternyata kehidupannya jauh menderita dari yang biasanya. Apakah dia mundur? Oh tidak. Dia maju terus sampai firman Tuhan ini berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, kalau kita sudah meletakkan dasar hidup kita kepada salah satu, kita yakin akan pemeliharaannya. Saudara tahu, orang Tionghoa itu sama dengan orang Dayak. Dari kecil sudah dikasih jimat. Biasanya orang tuanya dengan satu tujuan, anak itu bebas dari penyakit. Ada yang diikat di tangan, ada yang diikat di kalung, ada yang di dalam bajunya diskocek. Tujuannya apa? Supaya anaknya itu selamat. Saudara, persoalan yang dibahas dalam firman Tuhan ini adalah Paulus sudah menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Sehingga dia tidak takut. Meskipun dia hidup dalam kesusahan, dalam penjara, dia tidak takut. Dia tetap ikut Tuhan. Sehingga dia berani menulis ayat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara, kalau engkau betul-betul dipanggil oleh Tuhan, kalau engkau lahir dari keluarga yang bukan Kristen, bersyukur. Kalau engkau jadi orang Kristen hari ini, mendengar firman Tuhan, kamu rajin ke gereja, kamu dipanggil untuk taat. Ya, dipanggil untuk taat mengikuti Tuhan. Saudara, kalau kamu mengikuti Tuhan, engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan mengatur kehidupanmu. Taat dulu. Saudara, kalau engkau taat dengan panggilanmu, maka Tuhan akan mengatur kehidupanmu. Yakin betul itu. Sebab apa? Sudah banyak orang-orang yang percaya Yesus hari ini melihat bagaimana Tuhan menuntun kehidupannya. Kesusahan, ada kesusahan. Paulus saja mengalami kesusahan. Tetapi kesusahannya itu bukan membuat dia mundur, tapi membuat dia maju terus. Malah dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, orang Tionghoa itu sama dengan orang Dayak itu jangan menyebut kata mati di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Paulus katakan, ternyata mati itu adalah keuntungan. Paulus sudah berpasrah diri. Hukuman terberat
pada waktu Paulus itu adalah hukuman mati. Bukan karena dia mencuri ayam, bukan dia merampok, bukan. Tetapi karena dia percaya kepada Yesus, taruhan nyawanya. Saudara, kita hari ini percaya Tuhan Yesus, apa yang menjadi tantangan kita? Kalau kita mundur, kita malu. Paulus yang berat kehidupannya, dia maju terus. Kenapa kita? Baru sedikit tantangan kita sudah mundur. Atau kita tidak punya tantangan, kita mundur. Oh saudara, kita bukan orang yang kuat. Tuhan berkata, engkau orang lemah. Kalau orang yang kuat bagaimana? Dia tetap menaruh pandangannya kepada Tuhan. Sebab yang memanggil dia, membawa dia atau menjadikan dia orang Kristen, bukan diri kita. Saudara, kalau kamu mau tahu bahwa saya dulu juga bukan orang Kristen. Saya bukan orang Kristen. Tetapi setelah Tuhan panggil saya untuk ikut Tuhan, sampai hari ini saya tetap menjadi Kristen. Saya percaya Yesus. Saya ikut Yesus. Saya tidak ragu bahwa Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi, seperti Paulus katakan, hidup dan mati itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, mati adalah keuntungan. Kenapa dikatakan keuntungan? Banyak orang berpikir kalau mati itu rugi atau sudah habis perkara. Bukan. Ternyata Alkitab berkata, kalau kita pelajari lebih jauh, orang-orang yang percaya sewaktu dia mati, pindah tempat. Di mana tempatnya? Tuhan sudah siapkan. Tetapi ingat, jangan hanya bilang, Pak, saya kan Kristen. Kristen saya KTP. Tidak. Kristen itu adalah Kristen yang bertobat. Kristen yang diubahkan. Paulus diubahkan. Yang sudah saya katakan tadi. Sebelumnya dia menjadi seorang pembunuh. Sekarang sudah dia ikut Yesus, dia menjadi orang yang betul-betul menyelamatkan orang, membawa orang kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau dia ikut Yesus, dia taat kepada panggilannya, menjadi pengikut Yesus. Tidak mundur. Apapun tantangannya. Sekali lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau yang sudah mengalami persoalan tantangan hidup, jangan mundur. Maju terus. Sebab sudah ada contoh. Paulus alami itu. Mari kita senantiasa terus berpegang, bersandar kepada Tuhan. Bahwa kekuatan kita, bukan kekuatan kita lagi. Ada Roh Kudus yang menaungi kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai anak muda, jangan mundur tengah jalan. Siapa yang mundur tengah jalan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang jelas, apabila kita terus ikut Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, nah di situ kita akan melihat endingnya. Sebab Tuhan berjanji kepada orang yang taat setia. Kalau engkau taat setia, meskipun engkau muda, Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terpujilah engkau Bapa yang sudah memberkati firman kami saat ini. Diberkatilah kami semua yang mendengar, sehingga di saat firman ini terlintas dalam pikiran kami dengarkan, membuat motivasi untuk kami terus maju, bersandar kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat memberkati hidup kita dan menjadi pedoman bagi hidup kita, sehingga kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya mengajak kita semua ambil sikap berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian Bapa terima kasih, lalu kita akhiri ibadah malam ini dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam
terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, ambil saat teduh. Ibadah malam ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya ada pengumuman buat ibadah minggu depan. Ya, seperti biasa kita masih terus melaksanakan ibadah online ini. Ya, sampai waktu yang belum ditentukan. Buat teman-teman yang sudah aktif mengikuti ibadah online ini dan masih tahu, maksudnya yang tahu ada teman-temannya yang belum ikut dan belum mengerti, kita boleh kasih tahu caranya ya. Tinggal cari di YouTube, ya ketik aja GKKB Selakau, disuruh subscribe supaya nanti kita bisa mengikuti live-nya kapan akan ditayangkan ya live-nya. Jadi jangan sampai teman-teman kita ketinggalan. Oke? Itu saja pengumuman minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Bye.